apa incumbent yang tidak lolos di tahapan pelaksanaan seleksi itu. Itu yang pertama. Kedua, mungkin ini untuk panitia kabupaten kita butuh penjelasan terkait dengan mekanisme yang ditempuh khususnya di peraturan bupati itu terkait dengan seleksi tambahan bakal calon kepala desa, khususnya di 13 desa ini yang lebih dari 5 bakal calon. Yang pertama. Yang kedua, khusus untuk Galus Utara, mungkin bisa menjelaskan kondisi 2 desa di daerah pemilihan di Kecamatan Galus Utara, khususnya desa Tamalate dan desa Tampulungan. Ini juga kemarin ada dari desa Tamalate sempat hadir di DPRD menyampaikan aspirasi terkait wabarakatuh. Baik, kami dalam momentum ini mau menjadikan sebagai sebuah sarana untuk melakukan klarifikasi terhadap segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terkhusus yang terkait dengan pihak-pihak yang punya hubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dan saya kira momentum ini adalah momentum yang paling strategis untuk kemudian menjadi sarana penyampaian klarifikasi terhadap segala permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Bahwa sekaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi atau ujian tertulis dari 13 desa yang telah dilaksanakan oleh dan difasilitasi oleh panitia tingkat kabupaten, kemudian panitia kabupaten melakukan kerjasama dengan pihak independen yaitu dari IPDN untuk melakukan ujian tertulis. Nah, mekanisme yang dilakukan adalah ada 2. Yang pertama adalah mekanisme scoring administrasi atau ujian tambahan dalam bentuk berkas yang dimiliki oleh para bakal calon. Nah, ketika proses ujian tambahan ini dalam bentuk seleksi atau penilaian atau scoring terhadap administrasi bakal calon itu kemudian bisa menghasilkan peringkat 1 sampai 5. Sekali lagi saya tahu bisa menghasilkan peringkat 1 sampai 5, maka itu kemudian tidak dilakukan ujian tambahan dalam bentuk ujian tertulis. Tetapi pada kenyataannya panitia tingkat kabupaten melakukan scoring tersebut itu sama sekali tidak dapat mendapatkan peringkat yang pasti. Analisa dalam dan hasil seleksi administrasi tersebut secara pasti bahwa si A, si B itu peringkat 1 dan 2, si C peringkat 3, kemudian sampai 5. Karena dari fakta-fakta administrasi yang mereka serahkan itu terkadang, bukan terkadang, tetapi memang memiliki nilai yang sama. Saya tidak ada 2 kalau saya menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari para pemberi aspirasi itu kepada kami. Yang hari itu juga kami berikan penjelasan karena itu memang teknisnya di P2K di kabupaten. Pertanyaan itu di pasal 41 di poin 2 itu dijelaskan bahwa jadi ini sebenarnya saya butuh penjelasan khusus untuk Kecamatan Galus Utara dulu. Silakan Utara. Silakan Pak Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yaitu Desa Tamalate dan Desa Sampulungan. Di Desa Sampulungan
pada saat pendaftaran calon saya masih sempat hadir, itu diakomodir sebanyak jumlah calon yang mendaftar pada saat itu. Saat penetapan calon, tiga bakal calon ini digugurkan dengan pertimbangan bahwa tidak memenuhi syarat tiga calon ini. Ada fase perbaikan berkas, ada fase titik-titik sampai ke belakang. Tapi Pak, saya akan menjelaskan. Begini pertanyaannya, saya akan menyampaikan ini. Di desa Kaulate kemarin itu katanya dia memberikan batasan waktu sampai pukul 00. Mereka datang itu sekitar pukul 11 ya, ada yang tahu. Semua dia terima. Namun sampai batas waktu tanggal 30 September itu berkas mereka tidak lengkap. Itu penyampaian dari pendaftaran sekaligus penetapan berkas, dan tanggal 1 sampai tanggal 5 itu adalah validasi berkas yang sudah ada. Mungkin pemerintah kabupaten itu bisa supaya kita Ya, terima kasih. Jadi memang kalau apa yang menyampaikan Pak Camat ini, dia lebih konsen terhadap bagaimana muatan isi kartu. ya Bahwa seakan-akan SKM 404 itu tidak mereka ketahui. Pertanyaan yang kami sampaikan, apa yang menjadi dasar para P2KD ini melakukan tahapan ketika tidak berdasar pada SK 404. Nah, di sini terjadi polemik yang berkepanjangan. Nah, sekaitan dengan sanggahan yang dimasukkan oleh beberapa calon juga mempersoalkan hal yang sama, utamanya adalah pada tanggal 21 sampai tanggal 30 itu di awal, mungkin di tanggal 30-nya ada 3 orang yang mendaftar ya. Ada 3 orang yang mendaftar, ada yang lengkap berkasnya dan ada yang sama sekali, dan ada yang melengkapi setelah tanggal 30. Dan bahkan ada yang mendaftar. Ya kan? Bahkan ada yang mendaftar dari. Nah, dari kondisi itu sudah jelas melakukan pelanggaran terhadap tahapan. Ya, itu juga terus ke DPR supaya juga ada bahan bagi kita di DPRD. Artinya karena adanya masalah sudah jelas tadi Kecamatan Selatan bahwa kali Songtak Utara bahwa ada pendaftar yang diterima lewat tanggal 30. Oh iya. Beda. Ya. Beda yang dibatalkan. Ditunda itu Pak di proses sebelumnya. Bagaimana apakah ditunda atau dibatalkan? Dibatalkan Pak. Ya, jadi nanti konsideran akan disimpulkan di konsideran surat keputusan Bupati. Ini mungkin Bapak dari panitia desa tunggu surat keputusan Bupati, melihat konsideran yang ada di situ. Ada dari panitia edukasinya. Oke, silakan. Oke. Tiga-tiganya dikeluarkannya surat penundaan. Saya tidak tahu kalau saya sampai di wilayah kami, desa kami, menyampaikan bahwa betul-betul ditunda. Apakah ditunda tahun 2022 sampai yang mana? Itu atau dihentikan? Karena sampai hari ini surat pengajuan salah satu bakal calon yang tertera di surat penundaan panitia kabupaten saya tidak terima. Itu pun surat penundaan secara bukti fisik sampai sekarang saya tidak terima, hanya melalui HP. Sehingga teman-teman membaca ada masalah sama HP ditunda. Ini memang penaksiran kata-kata yang tertulis di perbuk dengan tertulis di tahapan. Memang beda-beda kita menafsirkan. Kenapa ketua P2KD Sampulungan cepat mundur diri? Alasannya terjadi karena menurut penafsirannya di tanggal 29 sampai tanggal 5 itu tidak bisa lagi menerima kekurangan berkas calon. Sama dengan ketua dan anggota saya di Tamalate.
Kedua kali Tamalate, tahun Koalisi Tamalate dan Ketua DPD Tamalate yang kemarin datang di sini, kami sudah sampaikan Pak, sebelum Bapak datang ini kami sudah sampaikan ke kedua kali kabupaten dan Pak Camat, sehingga itu yang kami tanyakan ke Pak Camat. Biaya-biaya lain Pak, ini yang saya pertanyakan. Karena bagaimana saya kembali ini pulang di desa pasti ada yang bertanya untuk sebentar sih. Ya, terima kasih pisahan dan keresahan yang Bapak sampaikan jauh-jauh hari juga. Itu juga sudah kami paparkan di depan Forkopimda bahwa ada kondisi-kondisi begini, kemudian itu menjadi konsumsi bersama tetapi Jadi intinya saja kita tunggu hasil surat dari Pemerintah Kabupaten terkait dua desa itu, Tamalate dan Sampurna. Nah, ini sekarang sudah baik. Cuman pasca penetapan, pasca pengumuman pada hari Jumat itu ada permintaan calon yang tidak lulus. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan kemarin sup panitia kita makan itu semata-mata karena ingin melihat bagaimana pemilihan kepala desa ini meminimalisir riak-riak yang akan terjadi. Dan sekarang artinya apa yang dilakukan Pak Camat ini, saya takutnya akan diikuti oleh kecamatan lain, padahal ini hal yang salah. Saya yakin itu hal yang salah. Kenapa salah? Karena kalau itu pemerintah kabupaten tidak menganggarkan itu, maka pemerintah kabupaten kita bisa meraih. Kenapa kau tidak anggarkan terkait bilte tentang misalnya suara yang sah, tata cara pencoblosan, mekanisme itu? Kalau pemerintah kabupaten tidak melakukan itu, maka pemerintah kabupaten kita harus salahkan. Iya, nah di tempat ini dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.